Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama berkumpul kembali di dalam ibadah online GBI Golden Fatmawati. Kita semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita percaya kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dia yang memberikan kita sukacita, amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersuka cita menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan, berkat melimpah sukacita damai sejahtera boleh ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama terus memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bangkit berdiri, tepuk tangan di hadapan Tuhan, menari-nari bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari tepuk tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman?
Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, mari sama-sama kita
mau siapkan hati kita mau terus sembah Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Apapun masalah dan pergumulanmu hari ini, mari sama-sama taruh semuanya di bawah kaki Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada sukacita, ada damai, ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Ini sukacita kami Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Yesus, kerinduanku menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Biar musik menyembah Tuhan. Mari naikkan pujian dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu denganmu Tuhan. Kami rindu menikmati hadiratmu Yesus. Kiralalabaya shandaralalalabaya shikiralalalalalabaya lalalala.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya, haleluya. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya nggak salah, karena memang saya masih belajar. Dia bilang begini, ready or not, Jesus is coming. Satu kata yang kalau kita renungkan, apapun keadaan dunia ini, baik atau tidak baik, dia pasti datang. Amin. Dengan kata lain, saudara siap atau enggak siap, saudara mau setia atau enggak setia, saudara mau ngambek atau enggak ngambek, dia pasti datang. Nah, pertanyaannya, waktu dia datang, apakah kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Karena saudara, keadaan dan kondisi saat ini, mungkin saudara lebih banyak dengar dari saya, karena memang saya salah satunya orang yang gak hobi baca-baca, apalagi berhal-hal dengan dunia ini. Tapi saya mau tidak mau, karena saya punya telinga, saya sering dengar. Mulai para ahli ngomong apalah, mau perang, betul? Mau krisis ekonomi, betul? Mau gempa bumi, mau kelaparan, pembunuhan. Saya sudah dengar itu. Tapi Tuhan bilang, itu belum kesudahan. Itu baru tanda-tanda kedatangan Tuhan. Berarti benar, apapun yang terjadi saat ini, kalau dia bilang dia akan datang, dia akan datang. Ngomong kiri kanan, siapkan dirimu.
Amin, saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita akan belajar sedikit dalam firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat 15. Karena ayat ini hanya sedikit, saudara, mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi 1 Korintus 3, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Nah, saudaraku, ayat ini judulnya berkata dasar dan bangunan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia akan sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini, dasar kehidupan Kristen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar yang kita bangun saat ini, dasar kehidupan pribadi kita yang kita bangun saat ini, apakah dasarnya dibuat dari emas? Alkitab bilang. Apakah dasar kita dibangun atas permata? Alkitab bilang. Apakah dasarnya dari kayu atau dari jerami? Saya mungkin berkata begini, kalau dasar kita dibangun atas kekayaan, enggak. Dibangun atas dasar pengalaman, juga enggak. Dibangun atas dasar lamanya kita iring Tuhan, juga enggak. Tapi yang saya mau tekankan hari ini, biarlah kita bangun kehidupan kita yang sudah diletakkan oleh dasar itu, yaitu dibangun atas kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bila kehidupan kekristenan kita dibangun atas dasar yang benar, dibangun atas dasar kesetiaan, dibangun atas dasar kebaikan, dibangun atas dasar kesucian hati, dibangun atas dasar kebenaran, saya jamin hidup kita pasti kuat di dalam Tuhan. Tantangan boleh datang, kita cuma bilang selamat datang, karena Yesus pasti datang. Amin. Waktu kita mengalami pergumulan yang hebat, kita tetap katakan sama pergumulan ini, selamat datang, karena Dia akan datang. Artinya kehidupan kita dibangun bersama-sama
dengan keadaan yang mungkin saja kita tidak pernah bayangkan dan inginkan. Tapi kita akan tetap berjalan bersama-sama. Katakan amin. Sampai pada akhirnya, apakah dasar kehidupan kita, fondasi kekristenan kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Kalau orang bilang sekali Yesus tetap Yesus, akhirnya begitu. Amin. Ada juga yang bilang katanya, sekali GBI tetap GBI. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengenal dasar sesungguhnya yang kita bangun? Sebelum saya masuk poin, di dalam Matius 16 ayat 15 dan 17, ayat itu seru ya. Kalau bisa bantu ditampilkan di layar, Matius 16 ayat 15 dan 17. Sebelum saya masuk pada poin ini, karena ayat ini menggelitik kehidupan kita mestinya. Karena ada pertanyaan, apakah kita sudah mengenal dasar yang sesungguhnya? Ini penting. Dasar yang sesungguhnya itu kita harus benar-benar letakkan. Nah, ini contohnya. Dia bilang begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Berikutnya, ayat berikutnya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Sudah tahu cerita ini? Satu ketika Yesus dengan murid-muridnya berjalan, muncul pertanyaan, hei, menurut kamu siapa aku ini? Kalau mungkin saya di tengah-tengah saudara dan saya tanya, menurut saudara saya ini siapa? Saudara akan bilang, Pak Servi waktu. Kalau mungkin ada yang tahu, dan saya tahu Pak Servi, Ketua Bidang Doa BPD DKI. Saya tahu lagi Bapak Gembala di GBI Cakung Jakarta Timur. Jelas ya? Tapi bukan itu. Menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang jawab, menurut saya kau Elia. Oh, haleluya. Hebat bukan jawabannya? Menurut aku kamu Yohanes. Wahai murid Yesus. Menurut aku kamu adalah Rasul Tuhan. Aneh aja. Menurut Petrus, engkau adalah Mesias, Yesus Kristus Tuhan yang diurapi. Petrus kenal persis ya dasar itu. Makanya dia bilang begini, Petrus bin Yunus, yang menyatakan itu bukan kamu, tapi Allahku. Makna apa yang kita dapat di sini? Bahwa kita membangun sesuatu dalam hidup kita, tak dasarnya dari atas, dari Allah, dari Tuhan kita. Kalau kita bangun hidup kita dalam kehidupan Tuhan, enggak mungkin kita digoncangkan oleh dunia ini. Tanya kiri kanan pakai bahasa Jawa, ngerti orang? Amin, saudara. Hebat bukan? Saya orang Manado. Menurut Petrus, dan Tuhan bilang begini, di atas dasar bangunan ini, aku akan bangun gerejaku, dan alam maut tidak dapat menguasainya, karena ada dasar Kristus yang dibangun atas kehidupan pribadi kita. Dan dia bilang, weh,
alam maut tidak bisa menguasai kamu. Petrus, Petra, batu karang, gak ada yang bisa menguasai kamu. Gak ada yang bisa membuat kamu khawatir. Gak ada yang bisa membuat kamu bimbang dan takut. Karena dasarnya memang kita mengenal dasar kita. Ngomong sama saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. 1, 2, 3. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan. Shalom. Nah, sekarang saya baru khotbah, jadi tadi baru pendahuluan. Aduh, haleluya. Nah, saudaraku, ya beginilah kalau pendoa disuruh khotbah ya. Tapi pendoa biasanya doanya pendek. Percaya deh, kita pasti pulang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 hal supaya dasar kekristenan kita semakin kuat. Yang pertama, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14, boleh bantu saya? Nah, 3 hal supaya kekristenan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dia bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Nah, ayat selanjutnya gak usah baca. Gak usah. Saudara sudah tahu. Nah, poin yang pertama, belajar dari masa lalu. Paulus kurang apa, saudara? Saudara tahu? Waktu Paulus diubahkan oleh Tuhan, namanya siapa? Saulus. Saya lihat sih, kayaknya wajah-wajah semua ini wajah-wajah Saulus ya. Tapi setelah dengar firman Tuhan ini, Pak Pendeta pasti berubah langsung jadi Paulus. Yang setuju katakan aman. Dari Saulus menjadi Paulus. Jadi kita mulai belajar melupakan hal yang tidak baik menjadi baik. Hal yang asal-asalan menjadi hal yang benar. Hal yang anggap enteng menjadi serius. Lupakan masa lalu kita. Belajar dari masa lalu. Dan belajar berlari ke depan. Ada orang yang lari ke belakang? Tidak ada. Oh, enggak ada ya. Jadi berlari ke depan. Tinggalkan sesuatu yang ada di belakang. Apalagi yang di belakang menyakitkan. Diputusin nama pacar, di sini sudah mulai pacaran di sini. Dikecewakan sama orang. Ada yang hidup sekarang tapi pola pikirnya di belakang. Dulu saya kaya, puji Tuhan sekarang makin kaya. Oh, puji Tuhan. Tapi kalau dulu saya kaya, sekarang makan aja susah, Pak. Ada yang salah dalam hidup kita. Lupakan masalah. Maka engkau akan melihat dasarmu akan makin kuat. Banyak orang kecewa dengan hidup masa lalunya. Ngomong kiri kanan, itu bukan saya, ngerti gak kamu? Ngapain? Masa lalu biarlah menjadi sejarah dalam hidup kita. Masa lalu itu bayangan supaya kita berlari untuk menggapai sesuatu yang lebih hebat. Tinggalkan dan belajar dari masa lalu. Biar Tuhan ubahkan kita. Yang tadinya Simon bin Yunus menjadi Petrus. Betul? Adakah yang tahu dari Simon bin Yunus tiba-tiba jadi Petrus? Karena dia berubah. Dia tinggalkan masa lalunya. Sudah tahu, Petrus itu masa lalunya gak enak. Lebih baik gak kenal Tuhan sama sekali daripada menyangkal. Ya apa ya? Ya kalau kita mau berpikir, tapi Tuhan bilang, bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Allahku yang mengatakan itu kepada. Hebat bukan?
Yang tadinya dia hidup penuh dengan kedagingan, penuh dengan kesombongan dan kekhawatiran. Tapi Roh Allah tinggal dalam hidupnya. Sehingga benih ilahi turun atas hidupnya. Bahkan Tuhan kasih gambaran Petra atau Petrus, yang artinya batu karang. Dan dia bilang alam maut tidak dapat menguasai. Dan saya melihat sih wajah-wajah saudara semua nggak mungkin dikalahkan oleh apapun juga. Nggak mungkin dikalahkan. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah batu karang, batu karang. Saya melihat wajah-wajah saudara yang kuat di wajahmu. Amin saudara. Bukan wajah-wajah batu karang, bukan. Wajah-wajah yang hebat saudara. Wajah-wajah yang selalu menatap ke depan dan melihat bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Bukan yang ecek-ecek. Walaupun kau sedang ikut raja segala. Yang kedua. Nah, yang kedua saudara, dia bilang begini. Matius 16 ayat 19. Dia bilang begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa ini? Coba tanya, apa ini saudara tiga? Apa ini? Kok Tuhan kasih kunci? Keren. Kalau Tuhan kasih kunci berarti menjadi orang kepercayaan Tuhan. Coba lihat wajah kiri kanan, apakah ada orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Ada. Oh, puji Tuhan. Jangan wajah-wajah saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan dia bilang, apa yang kau ikat di bumi ini terikat di surga. Artinya sadar bahwa kita dikasih kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan dunia ini. Takut, satu, tolak dalam nama Yesus. Khawatir, satu, tolak khawatir itu. Bimbang, tolak khawatir itu dan kebimbangan. Kecemasan, intimidasi, tolak. Atau ada yang mau, kecemasan, mari masuk. Ketakutan, mari masuk. Bukan begitu, saudara. Yang kedua, Tuhan kasih kuasa kepada kita. Keren kan? Untuk mengalahkan dunia. Bisa nggak ya? Yang kedua, Tuhan kasih kuasa untuk mengalahkan dunia. Kenapa begitu? Karena dasarnya benar. Yang setuju katakan amin. Dasarnya Yesus Kristus. Dasarnya iman. Dasarnya pengajaran. Apalagi kita memasuki tahun ini, September kemarin sampai September yang akan datang. Dikatakan kita sedang masuk dalam penanggalan Ibrani yang disebut apa? Kimel. Satu yang saya tangkap. Dia bilang begini, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kemanapun engkau berjalan, ia ada satu setan di dunia ini yang datang tentang engkau. Engkau tahu anugerah itu turun atas hidupmu. Dan dia katakan salah satu gambar itu lambangnya adalah mulut. Kita mau apakan mulut ini? Apakah ngoceh-ngoceh, marah-marahin, ngata-ngatain? Enggak. Seperti lagu tadi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin.
engkau naik mobil, tetap ada mulut yang selalu memuji menyembah Tuhan. Waktu engkau masuk kantormu, sekalipun enggak kedengaran engkau nyanyi dalam hati, mulutku penuh dengan pujian kepada Allahku ya Tuhanku. Maka semua yang ada di lingkunganmu ini, tanpa engkau sadari, semuanya tunduk dalam kuasa dan kuasa-Nya. Karena ada apa? Ada anak raja yang masuk. Kenapa? Karena kita sudah dikasih kuasa dan otoritas dalam hidup kita. Tuhan sudah kasih cuma-cuma. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, saudara. Biasanya pendeta di Menabung kalau sudah ngomong yang terakhir, jemaat langsung senang, saudara. Oh, puji Tuhan, kabar baik bagi kami Pak Pendeta. Tapi di sini enggak kan? Nah, yang terakhir itu poinnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5. Haleluya. Nah, saudaraku, poin yang terakhir, Amsal 4 ayat 23. Nah, dia bilang apa di sana? Amsal 4 ayat 23 dia berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah itu yang benar. ini yang penting. Orang yang bisa jaga hati itu orang yang lebih dari orang hebat. Kira-kira apa ya bahasanya? Orang yang menjadi orang yang kuat, saudara. Menjadi orang yang perkasa, saudara. Menjadi orang yang dihargai dan dihormati, saudara. Kalau engkau bisa menjaga hati, jangan hati kita kayak kanak-kanak, saudara. Ada orang ditegur salah, nggak ditegur apalagi. Diajak makan salah, apalagi nggak diajak makan, saudara. Masalah hati, saudara. Disalamin salah, apalagi nggak disalamin. Pendeta, mungkin kanan. Untung bukan jemaat sini. Tidak. Jaga hati. Kalau hatimu sudah khawatir, sudah cemas, ngomong aja, di manakah kekuatanmu? Bilang kalau sudah kecewa, sakit hati, tersinggung. Ada orang yang tersinggung, saudara, telinganya goyang-goyang. Ada orang yang tersinggung, saudara, karena diomongin, hatinya itu, saudara, wajahnya langsung merah, saudara. Ada lagi untung jemaat, bukan jemaat sini ya, jemaat saya di Cakung Merjak. Poin apa yang saya mau sampaikan ini? Dia bilang begini, relakan hatimu. Kalau sampai hari ini engkau masih diproses. Amin. Saya mau tanya, masih ada yang tersinggung di sini? Boleh angkat tangan? Oh, udah nggak ada. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Artinya, saudara, untuk menjaga hati ini nggak main-main, saudara. Makanya satu waktu pun udah lama sih, saya tiba-tiba nonton di Metro TV, ada lagunya. Nggak apa-apa ya, saya nyanyiin. Lagu ini lucu. Yang ini, jagalah hati, jangan beri, jagalah hati, orang dunia aja tahu sudah bahwa hatimu itu lentera ilahi. Kalau kotor, lentera apa mau nyala di situ? Apa? Obor? Ya mungkin. Jangan kau buat padam lampu itu dalam hatimu hanya karena kecewa, iri hati, rasa tidak puas, rasa tersinggung. Enggak. Biarlah dalam imamat berkata, api tak menyala di dalam mesbah siang dan malam. Jangan dibiarkan padam. Saudara, waktu
hatimu menyala, waktu hatimu ada cahaya lentera ilahi tadi, saya mau beritahu kepada saudara, satu perkataanmu bisa mengubahkan satu pribadi manusia. Sekali lagi, satu perkataanmu, kalau lentera ilahi itu engkau jaga, hatimu engkau jaga, satu perkataan yang kau keluarkan bisa menyembuhkan orang lain. Enggak usah banyak-banyak. Saya tutup dengan satu kesaksian. Dan kesaksian ini memang saya pinjam, karena kesaksian ini pas waktu itu hamba Tuhan ini baru Pak Suling, gereja Rayun kami. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan ke Malaysia. Dia ketemu, ternyata itu ya biasa. Kadang-kala jemaat nggak kenal, pendeta hampir nggak kenal jemaat, betul? Hampir ya. Tapi jemaat selalu kenal pendetanya, betul? Betul kan? Sekalipun bukan pendeta kita, tapi kalau namanya dia sudah pernah khotbah di mana-mana, kita kasih ingat, betul? Satu ketika ke Malaysia. Nah, pas-pasan ketemu di jalan, karena ibu ini kenal sama pendetanya, dia sapa dulu. Shalom Pak Pendeta. Pendeta ini juga kan nggak enak kalau udah bilang shalom Pak Pendeta, kan malu, berarti dia kenal kan? Dia langsung bilang, shalom, Tuhan berkati. Perhatiin perkataannya, shalom, Tuhan berkati. Seminggu kemudian saudara ketemu lagi, pas sudah mau pulang, dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu minggu yang lalu, waktu kita ketemu sekilas aja, saya ngomong sama Bapak, shalom Pak Pendeta. Tapi waktu Bapak balas, shalom, Tuhan berkati. Pak, kayak ada sesuatu yang nabrak saya, Pak. Kaget dia. Iya. Tapi Pak, waktu itu badan saya langsung merasa ringan dari atas turun ke bawah. Pokoknya saya langsung merasa ringan, Pak. Bapak tahu nggak waktu itu? Saya itu mau ke dokter mau periksa di Malaysia. Di Jakarta sih dia sudah 4 dokter yang tangani tetap sakit, tetap ada sakit. Tapi saudara pas sampai di dokter itu, waktu dokter periksa, saudara dokternya bilang, ibu nggak sakit, bilang nggak ada penyakit, nanti rekamnya sudah ada. Enggak. Dan ini persis perkataan Pak Pendeta tadi. Hanya 2 kata, shalom, Tuhan berkati. Kalau kita dapat menjaga hati, 1-2 kata pun bisa menyembuhkan orang lain. Dan sebab itu saya katakan shalom, 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 shalom. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa dasar yang Kau sudah taruh dalam hidup kami tidak akan menggoncangkan hidup kami. Sebab dasar itu adalah Allah sendiri. Engkau sendiri. Dan tidak mungkin anak-anak-Mu, jemaat-Mu, Engkau biarkan terlantar, Engkau biarkan yatim piatu, Engkau biarkan sendirian. Tidak mungkin ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bangkitkan roh kami ya Tuhan, bahwa Engkau menjaga dan memelihara kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan dalam hidup kami, sebab Tuhan menjaga dan memelihara kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Amen. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Amen. Engkau ajarkan kepada kami untuk belajar dari masa lalu kami. Amen. Kami akan tetap melihat ke depan. Amen. Dan Engkau ajarkan kepada kami untuk melangkah dengan iman. Amen. Karena Tuhan sudah kasih kuasa kunci kerajaan surga. Dan Engkau katakan, relakan hati kami untuk selalu diproses oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin bahwa dasar hidup benar kami
adalah kunci sukses dalam hidup kami. Dan kami tidak mungkin dapat dikalahkan bila hidup kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, taruhkan dasar itu setiap hari. Dasar itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.